Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Mugiri Fansyah dengan NIM 1030124000272 akan mengerjakan tugas CLO kalkulus. Langsung saja dimulai dari nomor yang pertama. Oke, untuk nomor 1 ini ada sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks, yaitu ini, yang dimana komponen K-nya itu menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah, dan T-nya ini itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor bagian A-nya, kita akan mengecek apakah partikel pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk bagian ini kita cukup fokus pada komponen K-nya, yaitu kita tulis seperti ini. Ini sama dengan T kuadrat dikurang 3T tambah 2. Nah, lalu kita akan turunkan, maka hasilnya adalah C turunan adalah 2T dan 3. Nah, kan tadi K itu menyatakan ketinggian, maka partikel bergerak ke bawah ketika CT ini kurang dari 0. Maka kita akan tulis seperti ini, kan 2T kurang 3, maka 2T kurang 3 itu kan lebih kecil dari 0 agar bergerak ke bawah, maka T-nya itu 3/2. Nah, maka dengan ini kita bisa simpulkan bahwa partikel akan bergerak ke bawah pada interval waktu 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil daripada 3/2. Setelah itu ia akan bergerak ke atas. Nah, untuk yang bagian B itu kita ditanya apakah partikel ini pernah berhenti bergerak. Maka langkah pertama untuk mengeceknya itu kita hitung vektor kecepatan, yaitu turunan dari ini. Maka turunannya adalah vektor kecepatannya itu sama dengan turunan dari sin itu cos T, turunan dari cos itu min sin tambah tadi dari itu 2T kurang 3 K ini J. Nah, partikel akan berhenti total jika semua komponen kecepatan ini itu 0. Jadi itu akan berhenti total ketika cos T-nya sama dengan 0, sin T-nya sama dengan 0, dan 2T kurang 3-nya 0. Maka kita lakukan saja analisis persamaan. Cos T akan 0 ketika T-nya itu pi/2, lalu ada 3 pi/2 dan seterusnya. Lalu sin T ini akan menjadi 0 ketika T-nya itu 0 pi 2 pi dan seterusnya. Nah, untuk yang 2T kurang 3 ini akan menjadi 0 ketika T-nya 1,5. Nah, kita bisa lihat bahwa tidak ada nilai T yang memenuhi ketiganya secara bersamaan. Maka kesimpulannya adalah partikel tidak akan pernah berhenti total. Ia akan selalu bergerak dengan kecepatan yang punya paling tidak satu komponen tak 0. Nah, untuk yang bagian C ini kita ditanya pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, berarti kan kita punya tadi CT itu sama dengan T kuadrat kurang 3T pemenuhan. Maka kita akan menentukan kapan CT ini akan bernilai 12. Maka kita bisa lakukan saja seperti ini.
T kuadrat dikurang 3T tambah 2 sama dengan 12 itu menjadi T kuadrat dikurang 3T dikurang 10 sama dengan 0. Ini kan kalau difaktorisasi itu akan menjadi seperti ini. T dikurang 5 T plus 2 yang artinya T sama dengan 5 T sama dengan min 2. Nah kan tadi kita ingat kalau T itu lebih besar sama dengan 0, maka partikel akan mencapai ketinggian 12 meter pada T sama dengan 5 detik. Nah untuk yang D ini kita ditanya berapa kecepatan partikel pada saat berada pada ketinggian 12. Nah kita akan gunakan vektor kecepatan, yaitu tadi itu cos T I min sin T J ditambah 2T dikurang 3K. Nah kan tadi 12 meter itu pada saat T sama dengan 5, maka kita tinggal substitusikan saja. Jadi cos 5 I dikurang sin 5 J ditambah 2 kali 5 dikurang 3K. Seperti ini akan menjadi cos 5 I dikurang sin 5 J ditambah 7K ini. Nah lalu kita hitung besar kecepatan itu dengan 5 yaitu akar cos kuadrat 5 tambah sin kuadrat 5 tambah 7 kuadrat. Ini kita akarkan set sama dengan 1 ditambah 49 sama dengan 5 2. Nah ini jawabannya untuk bagian D. Untuk bagian E itu kita ditanya vektor arah dari garis singgung jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks pada ketinggian 12 meter. Nah langkah pertamanya itu vektor singgung itu adalah vektor kecepatan pada saat T sama dengan 5. Maka tadi dari poin sebelumnya V5 itu kan sama dengan cos 5 I dikurang sin 5 J ditambah 7K. Nah kita kan mau vektor satuan arah. Nah kita itu bisa membagi dengan panjangnya, maka akan menjadi nah itu 5 per besarnya, yaitu ini 5. Nah bentuknya itu akan menjadi 1/5 akar 2 cos 5 I min sin 5 J ditambah 7K. Ini jawabannya. Itu untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke nomor 2.
Nah, untuk nomor 2 ini kita mempunyai kurva sebagai berikut, yaitu Y itu 0 jika X lebih kecil sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih besar dari 0. Nah, untuk bagian A itu kita diminta untuk menentukan nilai turunan Y saat X-nya itu 0. Nah, untuk menentukannya kita perlu memeriksa turunan kiri dan kanan di titik 0. Nah, pertama turunan kirinya yaitu ketika X 0, maka ketika Y sama dengan 0, maka turunan Y juga 0. Nah, lalu untuk kanannya kita bagi dua untuk kelihatan beda. Kanan ketika X lebih besar dari 0, itu kan Y akan menjadi X pangkat 3. Maka Y itu 3X kuadrat. Artinya turunan Y itu adalah 3 dikali 0 dan sama dengan 0. Nah, karena turunan kiri dan kanan sama, maka Y 0 itu sama dengan 0. Ini untuk bagian A. Nah, untuk bagian B-nya kita diminta untuk menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, kita bisa menggunakan rumus kelengkungan, yaitu rumusnya adalah seperti ini. Per 1 ditambah Y 3 pangkat 3/2. Nah, kita tentukan dulu turunan kedua Y itu. Nah, ketika X-nya itu lebih kecil sama dengan 0, maka kan tadi turunan Y pertama itu 0, maka turunan Y kedua juga tetap 0. Nah, lalu ketika X-nya itu lebih besar dari 0, tadi kan turunan pertamanya itu 3X kuadrat, maka turunan keduanya itu adalah 6X. Maka 6 ini 6 kali 0, 0 sama 0. Artinya kelengkungannya itu K-nya itu berarti 0 per 1 ditambah Y pangkat 2 pangkat 3/2 sama dengan mutlak 0 1 tambah 0 mutlak 1/2. Maka ini tuh 0/1, artinya 0. Maka besar kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah 0, yaitu kurva datar. Sekian nomor 2. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.